Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video belajar tim tanpa les Indonesia. Nah, sekarang kita akan kasih pembahasan tentang tryout pekan pertama ya, untuk yang TKA IPA. Jadi teman-teman yang belum tahu, tim tanpa les Indonesia mengadakan tryout mingguan ini ya, yang dilaksanakan selama 11 kali dalam 11 pekan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman bisa belajar mempersiapkan UTBK dengan jadwal yang rapi ya teman-teman ya. Kita adakan jadwalnya di bit.ly/silabus quiz ya. Nah, jadi teman-teman bisa ikut tryout ini kalau ingin belajar dan men-challenge diri teman-teman buat belajar UTBK secara terjadwal dan rapi ya. Nah, ini kita sediakan juga soalnya, yang belum lihat ini bisa dibuka di link berikut ya. Oke teman-teman, untuk TKA ada 4 mapel ya, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Yang kimia sama biologi sudah dibahas di link tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas yang matematika, IPA, dan fisika. Yang matematika dulu, ini ada 5 soal ya. Yang pertama ini tentang pertidaksamaan. Nah, ada kalimat seperti ini nih. X plus Y lebih dari 4 dan X plus 2Y lebih dari 7. Kita cukup eliminasi aja ya, nggak usah pusing-pusing ya. Yang pertama ini X plus 2Y lebih dari 7. Kemudian yang kedua X plus Y lebih dari 4. Cukup kita kurangin, kita akan dapat di sini Y ya, karena X-nya habis. Ini lebih dari 7 dikurangi 4 itu 3. Kita akan dapat Y lebih dari 3. Pertanyaannya sekarang yang ditanyakan adalah nilai X berapa? Nah, kita ambil salah satu persamaan, bebas ya. Misalkan yang pertama ini nih. X plus Y lebih dari 4. Kalau Y lebih dari 3, kita masukkan aja Y-nya sama dengan 3. Berarti X plus 3 lebih dari 4, maka X lebih dari 1. Ternyata caranya cukup simpel ya. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ya. Yang kedua, ini sebenarnya termasuk soal yang gampang ya. Cuman finishingnya ini sedikit menantang ya. Kita punya sebuah sistem persamaan ya. Ini yang pertama, ini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita kalau menemui sistem persamaan kan cukup dieliminasi ya. 2X ditambah Y sama dengan 9, ini persamaan 1. Persamaan kedua, X min Y sama dengan 3. Nah, supaya bisa dieliminasi itu tidak harus dikurangi teman-teman ya. Boleh juga ditambah ya. Kalau kita tambah kedua persamaan ini, apa yang terjadi? Y-nya hilang ya. Y min Y itu 0, kita hilangkan. Kita akan dapat 3X sama dengan 12, maka X sama dengan 4. Seperti itu teman-teman, simple. Kalau kita sudah tahu X-nya, kita tinggal masukkan ke persamaan, salah satu persamaan, misalnya yang ini. X min Y sama dengan 3. Kita masukin X sama dengan 4. Berarti 4 min Y sama dengan 3. Berarti min Y sama dengan 3 min 4 atau min 1. Maka Y-nya sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat Y dan X. Sekarang yang ditanyakan berapa X pangkat Y ditambah Y pangkat X. Oh, gampang banget ya. Tinggal kita lakukan operasinya. X pangkat Y berarti 4 pangkat 1. Ditambah Y pangkat X berarti 1 pangkat 4. 4 pangkat 1 itu 4. 1 pangkat 4 itu 1 ya. 1 pangkat berapapun itu hasilnya 1. Maka ini sama dengan 5. Atau yang do jawabannya ya teman-teman. Oke, nomor 3 kita punya persamaan eksponen. Kita ada 4 pangkat N di sini dan 2 pangkat 2N plus 2 di sini. Nah, supaya enak kita akan sepakati dua bentuk ini akan kita ubah ke bentuk 2 pangkat N ya, supaya sama-sama enak nih. Oke, yang pertama 4 pangkat N. Teman-teman tahu kalau 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sehingga kalau ada 4 pangkat N, ini akan sama dengan 2 pangkat 2 lalu dipangkatkan N. Teman-teman perhatikan, 2 dengan N di sini, ini kan hubungannya perkalian ya. Berarti boleh kita tukar posisinya menjadi 2 pangkat N dikali 2. Kayak gitu teman-teman ya. Selanjutnya ini ditambah 2 pangkat 2N ditambah 2 ya. 2 pangkat 2N ditambah 2. Ini kan akan sama dengan 2 pangkat 2N dikali 2 pangkat 2, ya kan? Ini bentuknya pertambahan nih ya. Ini sama dengan 10. Oke, nah ini kita jadikan 2 pangkat 2N aja, berarti kayak gini ya. 2 pangkat 2N ditambah 2 kuadrat itu nilainya 4 ya. Nah, dikali dengan 2 pangkat 2N sama dengan 10. Maka kita akan dapat, ini kan koefisiennya 1 ya.
1 dikali 2 pangkat 2n ditambah 4 kali 2 pangkat 2n, hasilnya pasti 5 kali 2 pangkat 2n sama dengan 10. Maka ini kita coret, kita dapat 2. Maka 2 pangkat 2n sama dengan berapa ini? 2 ya. Nah, kita akan dapat di sini berapa tuh? Ini 2 pangkat 1 ya, teman-teman ya. Kita akan dapat di sini 2n ya. 2n sama dengan 1 ya. Ini boleh dicoret. Kita akan dapat 2n sama dengan 1, maka n sama dengan setengah. Pertanyaannya berapa? 16 pangkat x. Ini variabelnya beda ya. Wah, maaf ya. Ini maksudnya adalah 16 pangkat n ya. Berarti kita masukkan aja n sama dengan setengah. Nah, kalau ada pangkat setengah, ini kan artinya sama saja dengan akar 16 ya. Nah, ini hasilnya sama dengan 4. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, nomor 4. 2 log x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan 2 log x plus 2. Sebenarnya ya, kalau mau curang, ini kan persamaan logaritma ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa langsung coret 2 log-nya ya teman-teman ya. Nah, ini dicoret ya. Langsung aja nih. Di sini kita punya x kuadrat plus 4x plus 4 disama dengan x ditambah 2. Kita akan bawa yang kanan ini ke kiri. Ini akan menjadi x kuadrat ya, ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan dapat x plus 2 dikali x plus 1 sama dengan 0. Kita akan dapat x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 1. Sebenarnya kalau dengan cara ini kita akan dapat hasilnya, jawabannya adalah A ya, yaitu negatif 1. Tapi di sini kita akan klarifikasi, ternyata jawabannya adalah tidak ada nilai x yang memenuhi. Kok bisa tuh? Nah, oke. Sekarang admin akan coba masukkan ruas kanannya ya, 2 log x plus 2 dengan nilai x-nya sama dengan min 1 ya, yang tadi kita sudah ketemu jawabannya. Kalau kita masukkan x sama dengan min 1 akan menjadi 2 log 1 ya. Log 1 itu nilainya 0 ya. Ini akan menjadi 2 log 0. Nah, log 0 itu tidak diperbolehkan dalam matematika ya, tidak menemui hasil. Jadi x sama dengan min 1 pun sebenarnya bukan jawaban yang diminta ya. Nah, maka dari itu kemarin kita masih pasang jawaban itu di A, yaitu min 1. Itu nggak apa-apa karena emang soal UTBK itu tidak selalu ideal ya. Jadi memang beberapa menginginkan prosesnya. Kalau sudah hampir benar ya oke, meskipun jawabannya tidak seperti yang diharapkan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nomor 5, ini kita punya bentuk akar yang rumit nih, tapi sebenarnya nggak rumit kok. Gimana tuh cara menyelesaikannya? Kita akan kerjakan terlebih dahulu 2 ruas yang paling kiri ya teman-teman ya. Nah, ini kan bentuknya mirip-mirip nih, tapi teman-teman perhatikan tandanya nih. Di sini plus, di sini min. Di sini min, ini plus. Berarti boleh kita modifikasi kalimatnya menjadi seperti ini nih teman-teman ya. Ini akan menjadi akar 2 ditambah, ini kita kasih dalam kurung, akar 5 min akar 3 dalam kurung, terus kurung lagi gitu ya teman-teman ya. Ini dikali dengan akar 2 dikurangi, nah ini dalam kurung nih teman-teman ya, ini akar 5. Nah, ini kan plus ya, tapi karena ini di dalam kurung negatif, maka ini berubah jadi minus. Min akar 3, ini kurung lalu kurung lagi. Seperti itu teman-teman ya. Dikali dengan 6 ditambah 2 akar 15. Nah, sekarang teman-teman perhatikan nih. Dua ruas pertama, yang ini sama yang ini. Teman-teman perhatikan, ini kan bentuknya adalah A plus B dikali A min B, ya kan? Nah, yang bertindak sebagai A ini adalah akar 2 ya, ini akar 2. Dan yang bertindak sebagai B ini adalah akar 5 min akar 3, ini bertindak sebagai B. Nah, ini kan boleh disederhanakan ya, kalau kata aljabar, A plus B kali A min B ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ya kan? Oke, A-nya adalah akar 2, berarti ini sama dengan akar 2 dikuadratkan, dikurangi, B-nya itu akar 5 min akar 3 ya. Nah, ini juga kita kuadratkan, seperti itu. Nah, ini kita kasih kurung dulu. Ini dikali dengan yang ini ya, 6 plus 2 akar 15.
Oke, sekarang kita akan kerjakan yang kiri dulu. Ini akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 2. Dikurangi, nah akar 5 min akar 3 lalu dikuadratkan itu sama dengan akar 5 dikuadratkan jadi 5. Dikurangi 2 dikali akar 5 dikali akar 3 itu adalah akar 15. Ditambah akar 3 dikuadratkan ya, ini jadi 3. Nah seperti itu, ini dikurung. Nah, ini buat yang belum tahu bahwa akar A min A min B dikuadratkan ini sama dengan A kuadrat ya, dikurangi 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Nah, itu yang kita terapkan di sini teman-teman ya. Nah, ini dikali dengan 6 plus 2 akar 15. Sekarang kita akan operasikan yang ada di dalam sini. 2, ini kita jabarkan dulu ya, ini akan menjadi 2 min 5 tambah 2 akar 15 dikurangi 3, gini kan? Ini dikali 6 plus 2 akar 15. Oke, 2 min 5 min 3 itu sama dengan min 6 ya. Min 6 ini ditambah 2 akar 15. Nah, dikali dengan 6 plus 2 akar 15 ya. Nah, ini teman-teman perhatikan bagian yang terakhir ini nih. Kalau kita rapikan akan menjadi, nah seperti ini, 2 akar 15 min 6 dikali 2 akar 15 plus 6. Nah, ini bentuknya sama lagi nih. A min B dikali A plus B, ya kan? A-nya adalah 2 akar 15, sedangkan B-nya adalah 6. Nah, kita akan langsung dapatkan A kuadrat min B kuadrat ya. Kalau kata aljabar, A min B A plus B itu, nah, kita akan dapat A kuadratnya adalah 2 akar 15 yang dikuadratkan, dikurangi B kuadratnya berarti 6 kuadrat ya. Oke, 2 akar 15 kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat dikali akar 15 kuadrat ya. 2 kuadrat itu 4 ya, ini dikuadratin. Kemudian akar 15 dikuadratin, akarnya hilang, ini akan jadi 15. Dikurangi 6 kuadrat itu 36. Maka hasil akhirnya 60 min 36 atau sama dengan 24. Jawabannya yang B. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau dikerjakan manual itu cepat ya, karena kita pakai prinsip aljabar yang ini nih teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut yang mapel fisika ya. Ada 4 buah soal. Nah, soal pertama ini tentang gerak melingkar ya, kinematika gerak. Nah, tapi di sini kita juga perhatikan gaya-gayanya yang bekerja. Ceritanya sebuah bandul diikat tali yang panjangnya R ya. R ini maksudnya jari-jari lingkaran. Diikat itu pusatnya di tengah sini ya. Ini diputar secara vertikal ya. Jadi pusatnya di sini, terus ini adalah talinya ya. Nah, diputar dengan seperti ini, vertikal. Agar bandul dapat berputar 1 putaran penuh, maka laju bandul di titik terendah itu harus seperti apa? Nah, dalam menyelesaikan soal ini, kita akan gunakan hukum kekekalan energi karena ini menyangkut dimensi ya. Jadi kita melihat ada benda bergerak, kemudian benda ini juga bisa ditinjau secara posisi nih, karena perputarannya vertikal, berarti kita bisa anggap nih di sini adalah titik di mana ketinggiannya 0, dan di sini adalah titik di mana ketinggiannya di sini R, di sini R juga, berarti ketinggiannya adalah H sama dengan 2R ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang yang diminta adalah titik P ya, berarti kita yang akan kita tinjau adalah titik P. Kita akan uraikan terlebih dahulu gayanya. Bandulnya yang ini ya teman-teman ya. Nah, bandul ini memiliki massa ya, dikalikan dengan gravitasinya ini akan menjadi berat bandul ya. W sama dengan mg. Kemudian teman-teman perhatikan ini tali, dia memiliki tegangan ya. Nah, ini T. Kalau misalnya bandul ini tidak bergerak atau statis atau diam, kita bisa anggap bahwa sigma Fy ini sama dengan 0 ya. Maka mg dikurangi T sama dengan 0, maka mg sama dengan T. Namun yang menjadi masalah, benda ini berputar ya, berputar atau bergerak secara melingkar ya. Jadi T atau tegangan tali ini karena dia mengarah ke pusat itu tidak lain adalah T-nya bisa kita gantikan sebagai gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang membuat benda yang berputar itu cenderung masuk mengarah ke pusat ya. Nah, kita akan ubah di sini bahwa mg sama dengan tadi ini di sini T, secara singkatnya kita akan ganti sebagai gaya sentripetal atau FSP.
gaya sentripetal itu rumusnya mv kuadrat per r ya. Nah, m-nya bisa kita coret. Nah, kita akan dapat bahwa v kuadrat sama dengan g dikali r ya, teman-teman ya. R itu adalah jari-jari dari putaran ya. Nah, sekarang sekali lagi kita akan bahas benda bergerak. Kita akan pakai hukum kekekalan energi ya. EP ditambah EK untuk di titik P ya. Nah, ini kita kasih indeks P. Ini akan sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik di titik Q ya, teman-teman, atau di bagian atas. Nah, teman-teman perhatikan, karena di titik P ini ketinggiannya kita anggap sebagai dasar benda ya. Ini kita anggap sebagai H sama dengan 0 ya, karena titiknya ini titik paling bawah. Maka energi potensial di sini kan MGH ya rumusnya ya, hanya sama dengan 0, ini kita coret. Oke. Nah, EK itu rumusnya setengah MV kuadrat ya. Ini titik P berarti VP. Kemudian energi potensial di titik Q itu adalah MGH dengan hanya ini adalah 2 kali jari-jari atau 2R ya. Di sini kita kasih 2R ya, ditambah energi kinetik di titik Q. Berarti ini setengah M VQ kuadrat, seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan bahwa V kuadrat sama dengan GR itu terpenuhi saat kita tadi meninjau titik P. Berarti V kuadrat sama dengan GR ini tidak lain adalah kecepatan putaran ya dari bandul ini. Ini adalah VQ ya. Nah, seperti itu. Karena berputar optimalnya saat di titik Q ya, karena titik P-nya ini masih sebagai pertanyaan. Oke, di sini VQ kuadratnya kita ganti sebagai GR ya. Berarti ini kita dapat setengah MVP kuadrat sama dengan 2MGR ya, ditambah VQ kuadratnya kita ganti GR. Berarti setengah M dikali GR ya. Nah, sekarang kita akan coret M-nya ya, karena sama-sama ada di kedua ruas ya. Nah, di sini 2GR ditambah setengah GR. Ini akan menjadi 5/2 ya. 2 ditambah setengah itu 5/2 dikali GR. Ini adalah setengah VP kuadrat ya, seperti itu. 1/2-nya boleh kita coret nih, seret ini seret. Berarti VP kuadrat sama dengan 5GR ya. Nah, ini kalau kita akarkan, maka kita akan dapat VP sama dengan akar 5GR ya. Nah, ini harusnya nyambung ini akarnya ya. Nggak apa-apa, kita pilih jawabannya yang C ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya nomor 7. Ini gerak parabola ya. Jadi ada mobil ingin melintasi suatu parit atau selokan ya. Selokannya di sini. Kalau mau selamat di sini, maka kecepatan saat menyeberang itu harus seperti apa? Nah, oke ya, kita ilustrasikan di sini. Seret, seret. Nah, kayak gini nih. Ya, ini lebih tinggi dikit ya. Di sini jarak horizontalnya 4 cm. Wah, ini paritnya sangat kecil ya. Mobilnya di sini. Tapi ini penting ya, teman-teman ya. Soalnya kalau masuk ke paritnya, mobilnya kan susah dikeluarin. Nah, jadi harus kita hitung secara benar-benar nih ya. Oke, saat mobil bergerak secara parabola, ini kan kalau mau menurun ini kan harus parabola ya geraknya ya. Gerak parabola itu tersusun atas 2 komponen. Yang pertama komponen sumbu Y, ini bergerak secara GLBB ya, karena ada percepatan gravitasi. Kemudian komponen sumbu X ya. Sumbu X ini GLB aja ya, karena diasumsikan kecepatan menyeberangnya ini tetap dan tidak dipengaruhi oleh percepatan apapun. Oke, saat sumbu Y atau GLBB, teman-teman pasti ingat rumusnya H sama dengan setengah AT kuadrat ya. Nah, percepatan di sini adalah percepatan gravitasi atau G. Oke? Nah, kita akan cari berapa waktu tempuh saat menuruni parit ini ya. Karena H sama dengan setengah GT kuadrat, kalau kita ubah rumusnya akan menjadi 2H per G ini sama dengan T kuadrat ya. Maka kita akan dapat T sama dengan akar 2H per G. Kita masukkan aja, hanya ini adalah 15 cm. 15 cm ini adalah 0,15 meter ya.
Ini sama dengan akar 2 kali 0,15 dibagi dengan percepatan gravitasinya 10 di sini ya. Berarti ini 10. Berapa hasilnya? Secara singkat kita akan dapat T-nya sama dengan berapa nih? 1/10 akar 3 second. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, oke, kita sudah dapat waktu penyeberangannya, yaitu ini. Kemudian kita akan tinjau sumbu X-nya ya, atau pergerakan horizontal. Ini rumusnya kita cukup pakai rumus yang GLB tanpa percepatan. S sama dengan Vx ya dikali T. Nah, S-nya ini adalah 4 cm ini teman-teman ya. 4 cm itu 0,04 meter ya. Vx ini adalah yang kita cari berapa kecepatannya, dan T-nya kita masuk ini 1/10 akar 3 second. Maka kita akan dapat Vx sama dengan 0,04 dibagi 1/10 akar 3 ya. Ini agak mengira-ngira juga nggak apa-apa. Kita akan dapat nilai Vx paling dekat itu adalah 23 meter per second atau yang E ya. Kemudian nomor 8 ya. Ini ada perbandingan dua buah vektor yang sama-sama F. Tapi di sini teman-teman lihat perbandingan antara jumlah dan besar selisih kedua vektor sama dengan akar 3. Nah, akar 3 ini sama dengan perbandingan jumlah kedua vektor dibagi selisih kedua vektor. Nah, ini teman-teman cukup bandingkan rumus nih. Jumlah kedua vektor itu adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa ya. Sedangkan yang menjadi penyebut adalah besar selisih vektor. Ini juga pakai rumus ya. Akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, yang beda di sini, ini tandanya negatif. 2F1 dikali F2 cos alfa. Kayak gitu teman-teman. Nah, karena ini bisa kita lihat bahwa dua buah vektor ini nilainya sama-sama F ya, maka indeksnya bisa kita hilangi. Maka ini akan sama dengan akar berapa nih? 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos alfa. Yang penyebut ini adalah akar 2F kuadrat dikurangi 2F kuadrat cos alfa. Nah, ini sama dengan akar 3. Oke, kita kuadratkan aja kedua ruas ya. Ini akan menjadi 3 ya. Akarnya hilang ya kalau dikuadratkan. Ini sama dengan 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos alfa. Yang penyebutnya 2F kuadrat dikurangi 2F kuadrat cos alfa. Nah, teman-teman perhatikan masing-masing ada 2F kuadratnya. Ini bisa kita keluarkan. 2F kuadrat 1 plus cos alfa. Yang penyebutnya 2F kuadrat 1 min cos alfa. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini sama kan, boleh dicoret. Nah, teman-teman akan dapat bahwa di sini 3 sama dengan 1 plus cos alfa dibagi 1 min cos alfa. Nah, pertanyaannya kan berapa nilai alfa ya? Berarti ini kita akan cari nilai cos alfanya dulu. Kita kali silang bahwa di sini kita akan dapat 3 dikali 1 min cos alfa sama dengan 1 plus cos alfa. Kayak gitu ya. Ini akan menjadi 3 min 3 cos alfa sama dengan 1 plus cos alfa. Maka di sini kita akan satukan. Ini negatif 4 cos alfa sama dengan min 2. Ini coret, ini coret. Maka cos alfanya sama dengan 2/4 atau setengah ya. Nah, berapa tuh kalau cos alfanya setengah? Berarti alfanya sama dengan 60 derajat. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 9. Ini ceritanya ada sebuah perahu pengen diseberangin sama sungai ya. Nah, kita anggap aja lah ya, ini adalah jaraknya kita sebut sebagai Y. Tapi teman-teman perhatikan, sungai ini arusnya tidak tenang ya. Jadi membawa si perahu ini bergeser sejumlah 60 meter dari tempat tujuan. Berarti pergeserannya seperti ini ya. Nah, ini kita anggap sebagai X ya. Bergesernya berapa meter? Di sini 60 meter. Berarti X ini sama dengan 60 meter. Terus Y ini kan lebar sungai ya. Sudah tertera juga bahwa lebar sungainya atau Y sama dengan 80 meter. Kemudian
si perahu ini diseberangkan secara vertikal atau VY, kecepatan vertikalnya, bukan vertikal ya, maksudnya menerobos sungai seperti ini nih. Kita anggap kecepatannya di sini adalah 10 meter per second. Pertanyaannya, Vx-nya berapa? Nah, ini cukup perbandingan aja teman-teman ya. Y per X ini sama dengan VY per Vx, kayak gitu teman-teman ya. Karena ini merupakan perbandingan vektor ya. Vektor kecepatan di sini bisa dinyatakan sebagai perbandingan jarak tempuh, baik itu dalam Y maupun X. Y-nya berapa? Y-nya 80. X-nya berapa? X-nya 60. VY-nya adalah 10. Nah, Vx ini yang kita akan cari berapa nilainya? Ini coret, ini coret. Berarti 8 Vx ya, ini kita kali silang sama dengan 60. Maka Vx-nya sama dengan 7,5 meter per second. Nah, kayak gitu aja teman-teman ya. Ternyata fisika itu seru, tidak susah. Oke, sekian yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tryout selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.